Halo semuanya, selamat datang di Cangkruk, Bincang Kreatif Yuk di Podcast Baya. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Troy. Di sini saya sebagai host di podcast Cangkruk pada hari ini. Tentunya teman-teman semuanya, podcast Cangkruk hari ini kita mengundang narasumber yang sangat hebat, sangat spektakuler dari mahasiswa berprestasi Poltekkes Kemenkes Surabaya. Tapi sebelum kita kulik nih terkait mahasiswa berprestasi Poltekkes Kemenkes Surabaya, jangan lupa share, like, comment, and subscribe YouTube Poltekkes Kemenkes Surabaya dan Instagram Poltekkes Kemenkes Surabaya agar nanti ada episode-episode yang sangat spektakuler juga untuk di podcast-podcast berikutnya. Langsung saja teman-teman semuanya, kita undang narasumber kita yaitu ada Kak Angela. Halo Kak Angela, gimana Troy. kabarnya? Juruhan baik ya, Troy. Baik ya Kak Angela. Aduh, udah lama kita gak ketemu Iya ya Kak ya, Angela Troy. ya. Setahun yang lalu nggak sih, Setahun Troy? yang lalu ya Kak Angela. betul, Aduh, betul. lihat Kak Angela udah cantik banget teman-teman semuanya. Aduh, Ya kamu Allah. juga ganteng banget, Troy. Oh my god, tentunya. Oke teman-teman semuanya, jadi Kak Angela ini sebagai mahasiswa berprestasi tahun berapa Kak Angela? Tahun 2023. 2023 atau 2024, 2024 guys, 2024 sebagai mahasiswa berprestasi yang mewakili Poltekkes Kemenkes Surabaya di tingkat nasional ya Kak Betul. Angela. Ngomong-ngomong nih teman-teman semuanya, mungkin Kak Angela nih unik banget, berkarismatik banget nih dilihat dari Kak Angela yang sangat cantik. Jadi ngomong-ngomong Kak Angela asalnya dari mana sih Kak Angela? Oke guys, jadi aku asalnya dari Nusa Tenggara Nusa Timur. Tenggara Timur. Tepatnya di Pulau Flores, guys. Di Flores. Tahu Labuan nggak? Bajo itu enggak? Iya, sedaratan sama Labuan Bajo, sedaratan, Troy. sepulau. Sepulau, tapi aku beda kabupaten sama Labuan Bajo. Oh. Aku dari ND mungkin kalau teman-teman tahu. Oke, dari ND ya, Kak Angela ya. Betul. Oke, udah pernah ke Labuan Bajo Kak Angela? Sayangnya belum terus. Jadi tapi kepingin banget sih. Kepingin ke Labuan Bajo. kepingin aja Pengen aku ajak ya. banget. Ayo ke rumahnya Iya, Kak iya. Angela. Boleh. Oke, teman-teman semuanya. Jadi Kak Angela ini sebagai mahasiswa berprestasi. Oke, sebelum masuk ke mahasiswa berprestasi, mengulik terkait lebih dalam mahasiswa berprestasi, karena teman-teman mesti nungguin nih. Kalau gimana sih caranya bla 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 gitu. Banyak sekali sebenarnya Kak Angela nungguin seperti itu. Tapi sebelum itu mungkin Kak Angela bisa kenalan terlebih dahulu nih secara spesifik terkait dengan latar belakang, jurusannya apa gitu. Mungkin bisa dikenalin ke teman-teman semuanya di Sobat Cangkruk pada hari ini Kak Angela. Oke, halo guys. Jadi sebelumnya nih ya kita perkenalkan nama dulu ya. Jadi nama aku Angela Erti Sucirosari. Teman-temanku sering nyapa aku Angel ataupun Angela ya. Nah, aku sekarang udah di tingkat 4 guys. Jadi udah banget tinggal ngurus-ngurus tugas akhirku aja sih. Aku dari jurusan Teknologi Elektromedis, tepatnya di program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis. Oke, teman-teman, jadi Kak Angela ini dari semester akhir ya Kak Angela. Betul, dari Sibuk semester tugas akhir, sibuk skripsi. betul, Semangat betul. nih Kak Angela. Karena Semangat. habis ini mau wisuda ya. Amin. Semoga wisuda tepat waktu nih Kak Amin. Angela. Amin. Oke, dari semester 4 tingkat 4 semester akhir ya, semester 8 betul. jurusan Teknologi Elektromedis, program studi Sarjana Terapan Terapan. ya Kak Angela. Betul. Oke, teman-teman semuanya, Kak Angela ini dulu waktu sebagai mahasiswa prestasi semester berapa Kak Angela? Berarti aku semester 6. 6 ya? Tingkat 3 aku. Tingkat 3 sebagai mahasiswa berprestasi nih. Mungkin di mahasiswa prestasi nih produknya apa Kak Angela waktu itu? Sebelum kita bahas terkait bagaimana caranya dan lain, produknya apa dulu nih sebagai mahasiswa berprestasi Kak Angela? Jadi emang kalau untuk mahasiswa berprestasi salah satu yang kita bawa itu produk kita sih, Troy. Iya. Jadi produk aku itu tuh untuk mendeteksi stunting, terkhususnya untuk status gizi balita. Jadi umurnya itu tuh kisaran di 2 sampai 5 tahun. Jadi nanti alatku ini akan mengukur dua hal, yakni tinggi sama berat badan. Nanti di situ juga ada aplikasinya. Jadi nanti diisi nama, data diri anak tersebut. Kemudian nanti hasil pengukurannya itu akan keluar 3 analisis. Ada berat badan berbanding umur, tinggi badan berbanding umur, serta tinggi badan berbanding berat badan. Jadi nanti akan keluar nih apakah anak ketika tingginya segini dengan umur segini, apakah tingginya cukup, apakah kurang ataupun normal. Begitupun untuk berat. Nah, kalau untuk indikator yang berat badan per tinggi badan itu nanti keluarnya apakah anaknya gizinya baik, gizinya buruk ataupun sangat buruk. Jadi nanti selain itu juga tuh membantu nih, salah satu poinnya tuh membantu kader di posyandu. Jadi kalau kader-kader di posyandu kan Troy mungkin pernah ke posyandu mungkin ya. Itu tuh biasanya nulisnya di kertas Troy. Jadi nanti kadang kertasnya tuh hilang, jadi datanya tuh nggak ada.
Jadi aku tuh membantu untuk mendigitalisasikan. Oke. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa tinggal bisa melihat lagi nih data tersebut di Google Spreadsheet kalau dari alatku. Berarti alatnya istilahnya lebih mempermudah lagi ya. Yang Iya, awalnya tadi kan betul. bisanya ditulis gitu kan, ya lebih mempermudah lagi menggunakan aplikasi nggak tadi Kak Betul, Angela? aplikasi. Menggunakan aplikasi juga berupa apa tadi alatnya, timbangan ya? Timbangan. Timbangan untuk mengukur berat badannya dan tinggi langsung badan. ya. Betul. Dan yang langsung ini maksudnya tergolong stunting atau enggak gitu kan ya. Lebih ke arah deteksi awal sih. Oh, deteksi awal Mm-mm. stunting atau enggak gitu ya Iya. gitu. Yang penting alatnya ini praktis gitu ya, bisa Betul. dibuat apa namanya secara praktis buat para itu, bisa dibuat orang dewasa gak Kak Angela atau hanya sekedar anak bayi aja atau balita gitu. Iya, jadi emang ada batasan di Mm. alatku itu tuh untuk anak usia 2 sampai 5 tahun, 2 Troy. sampai 5 tahun aja. Jadi orang dewasa nggak bisa. Oh, berarti indikatornya emang dari anak apa 2 sampai 5 tahun aja. Emang untuk alatku ya, aku Mm-mm. buatnya dari 2 sampai 5 tahun. Jadi untuk anak-anak yang udah bisa berdiri. Oh, berarti alatnya itu udah digunakan oleh kader-kader itu tadi Kak Angela. Betul, sudah digunakan. Di mana Kak Angela biasa digunakan? Nah, itu aku kemarin kan alatnya juga untuk pengapnas ya, pengabdian masyarakat. Nah, itu di daerah Sidoarjo di Puskesmas Balongdowo. Oke, berarti udah distorkan di sana ya. Betul, Untuk digunakan digunakan. oleh kader-kader Ibu Posyandu. Posyandu. Oke. Berarti buat alatnya cuma satu Kak Angela atau banyak? Jadi awalnya Gimana? tuh satu dulu kan, Satu. tentu aja. Terus dalam perkembangannya mulai dikembangkan beberapa alat. Alatnya sama tapi cuma diperbanyak aja. Oke, berarti dikasihkan ke kader Posyandu gitu ya. Betul. Dikasihkan atau dibeli itu Kak Angela? Dikasihkan. Dikasihkan ya sebagai pengabdian gitu ya. Betul. Oke, terus bagaimana Kak Angela cara buat alatnya itu Kak Angela? Kalau- Itu kan mungkin sangat rumit kan ya, karena kan otomatis kan ya, Betul, betul. ditimbang udah langsung bisa berat badan, bisa ukur, bisa langsung masuk ke aplikasi, kan tentunya rumit kan ya. Betul, betul. Mungkin bisa diceritakan nggak sih Kak Angela cara buatnya itu bagaimana gitu? Oke, kalau cara buat itu pasti pertama kita ide ya. Ide ya. Kita nyari apa sih yang dibutuhkan nih di saat kondisi saat itu, ternyata stunting lagi marak-maraknya nih. Dilihat juga ternyata alat-alat yang di puskesmas itu tuh ternyata masih manual. Manual yang kertas tadi ya? Itu untuk pendataannya. Oh, pendataan. Setelah diukur didata. Mm-mm. Nah, kalau untuk dari alis sendiri itu pun kadang kalau yang aku udah pergi ke puskesmasnya tuh terbatas gitu. Kadang ngelihatnya juga kan tergantung mata nih, kayak set dibuka meterannya, oh yang satu orang baca dia 50 cm, taunya yang satu ngebaca kayak dia 51. Oh, kayak kurang akurat gitu Kurang ya. gitu kan, kan ada human error kan. Nah, seperti itu. Jadi kayak saya dipikir, oh ya udah ayo kita buat alat untuk mendeteksi ini. Dibuatlah, dalam proses dibuat, dan tentu aja kan namanya kita mahasiswa ya Troy, pasti kita butuh bimbingan. Nah, itu di situ ada dosenku namanya Patri dan Bu Sari itu mengarahkan ini dibuat seperti ini, dan tentu aja dalam prosesnya kan nggak semerta-merta ketika kita udah dapat ide, kita dapat saran-saran, kita buat langsung jadi kan Troy. Terus tentu aja kayak kita harus ngecek trial and errornya kan, Terus bisa ya nggak gitu. diteruskan, apa akurat nggak, ketika dikasih segini bener nggak, beratnya segini, tingginya segini, keluarnya bener segini apa enggak, gitu sih. Tuh, oke, berarti tadi dibimbing oleh Pak Tri sama Bu Bu Sari Sari. ya semenjak perjalanan untuk pembuatan alat tersebut ya. Betul. Ngomong-ngomong nih Kak Angela, tadi aku belum kepikiran nama alatnya apa itu Kak Angela? Alatnya ini alat deteksi status gizi bayi untuk usia 24 sampai 60 bulan berbasis aplikasi antropometri, nama aplikasinya. Nama aplikasinya Antropometri. antropometri. Nama alatnya? Itu emang panjang sih Panjang alatnya. ya. Aku juga tadi kan Panjang ya? mikir, duh panjang banget. Iya, tapi kalau untuk singkatnya pokoknya alatnya itu bisa untuk ngitung status Ngitung gizi bayi. Status gizi Untuk bayi secara usia- praktis ya. Ya, untuk usia 2 sampai 5 tahun. Oke, semenjak apa namanya pembuatan alat nih Kak Angela, ada nggak kayak apa namanya kendala-kendala pembuatan alat tersebut itu, ada nggak waktu pembuatan alat itu Kak Angela? Pasti Troy. Pasti ada, tentunya, ya. tentunya. Tidak Gimana, mungkin hidup gimana, kita iya. lurus aja Iya, ya Troy. gimana Ya, diceritakan? tentunya kayak tadi aku bilang kan kita namanya ada trial and error ya. Tentu aja kayak ketika kita ngebuat alat itu kan ada sensor-sensornya. Kita nyoba sensor ini bisa nggak ya? Kalau nggak bisa, kita coba cari spesifikasi sensor apa nih yang cocok untuk bisa mendapat data yang baik. Terus habis itu kan namanya juga kita mengeluarkan suatu nilai, itu kan pasti ada pedomannya kan. Nilai ini bener nggak, ketika nilai segini menyatakan ini. Tentu aja kita nyesuaiin lagi, kan itu ada pedoman dari Kemenkesnya. Nah, itu dicoba terus tuh Troy. Gitu sih kalau kendalanya. Banyak hal yang perlu disesuaikan sampai alatnya itu mengeluarkan hasil yang kita inginkan. Oh,
berarti banyak trial and error-nya ya kayak Angela ya. Sejalannya buat pembuatan alat tersebut banyak Mm-mm. sekali kendala-kendala ya, Kendala. mungkin kan tes Mm-mm. sensornya tadi gitu kan Mm-mm. ya. Oh, Betul. gitu ya kayak Angela. Tapi kan di situ aja banyak supportnya ya kayak Angela, gak hanya kayak Betul. Angela sendiri Betul, aja yang betul. merasakan kayak aduh kendalanya banyak, ternyata Mm-mm. ada support-supportnya di Supportnya. situ, Betul, betul. dosen gitu Dosen, ya. betul. Oke nih kayak Angela. Oke teman-teman. Jadi alatnya itu tadi itu berupa timbangan ya, timbangan yang Timbangan. dapat mengukur berat badan serta tinggi badan ya gitu ya. Timbangan beserta pengukur tinggi badannya, Eh, Troy. Timbangan beserta pengukur Pengukur tinggi tinggi badan. badan. Oke, baik. Gini Kak Angela itu mungkin alatnya ya, mungkin ya teman-teman sekalian yang dibawakan oleh Kak Angela sebagai mahasiswa prestasi yang mewakili Poltekkes Kemenkes Surabaya di tingkat nasional, teman-teman. Oke, bagaimana nih Kak Angela awal mula Kak Angela menjadi seorang mahasiswa berprestasi? Awal mulanya itu bagaimana? Dari awal hingga sampai ikut ke seleksi nasional sampai Oke. bisa menjadi Kak Angela yang sangat dikenal oleh teman-teman semuanya khususnya di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Bagaimana nih Kak Angela? Kalau awal mulanya itu kan pasti namanya kalau dalam suatu kegiatan kan ada tahap-tahapnya ya, Iya, Troy. gimana Tentu tahapnya aja itu? tahap pertama itu dari tingkat jurusan dulu. Hmm. Nah, kalau dari tingkat jurusan itu kita dikumpulkan di beberapa kandidatnya. Kemudian kita diserahkan kayak semacam formulir, diisi kayak berapa IPK anak ini, kemudian apa saja yang telah dilakukan selama kegiatan kuliah. Nah, itu diisi semuanya. Kemudian juga ada sesi tanya jawab lah bersama dosennya. Bener nggak pernah ngelakuin kegiatan ini? Itu kalau dari segi jurusanku ya prosesnya. Di Tekmed ya? Di Tekmed, betul. Terus setelah itu ternyata dari beberapa kandidat tersebut aku yang terpilih untuk mewakili di tingkat Poltekkes Surabaya. Karena emang di kampus kita ini kan punya 7 jurusan ya. Nah itu jadi aku bersama 6 teman lainnya. Di situ kita disuruh untuk mempersiapkan video. Di video ini terisi tentang bagaimana kita sebagai mahasiswa, apa saja yang sudah kita lakukan. Terus setelah itu ada menjelaskan terkait dengan produk Produk apa, ya. produk tadi isinya bagaimana, proses pengerjaannya bagaimana, Kegunaannya. kegunaannya. Terus setelah itu juga membahas kayak tentang isu-isu kesehatan yang melatar belakangi kenapa sih kita membuat alat ini gitu. Produknya itu dia Kak Angela. Betul. Tentu aja setelah dari proses Poltekkes Surabaya itu ternyata puji Tuhan ya aku terpilih untuk mewakili kan. Terus setelah itu aku lanjut ke tingkat regional. Regional karena kan kita di daerah Jawa ya. Oke. Situ tuh ada 11 Poltekkes. 11 Poltekkes di regional tersebut ya? Iya, di regional tersebut. Jadi Di aku Jawa ya Kak Angela? Betul, di Jawa. Nah, jadi di situ kemudian aku juga mempresentasikan. Jadi ada 3 tahap saat itu. Yang pertama itu ada tentang bahasa Inggris. Jadi itu kita memperkenalkan diri ataupun ada sesi tanya jawab bahasa Inggris terkait alat dan juga ya sama tentang isu-isu kesehatan ataupun produk tadi. Berarti itu ya Kak Angela, seleksinya hampir sama seperti kayak di Poltekkes, tapi lebih ketat lagi kalau di Betul, regional. lebih Sebenarnya ketat. sama tapi kayak bahasa Inggrisnya lebih digali Lebih lagi digali gitu lagi, kan ya. betul. Oke. Terus habis itu ada penjelasan terkait produknya. Mm-mm. Produknya itu dijelaskan, dipresentasikan saat itu, dijalankan alatnya. Terus setelah itu di bagian tahap ketiga itu tentang capaian unggulan. Jadi itu dijelaskan semua kegiatan yang aku lakukan yang telah aku capai, entah dari perlombaan atau kegiatan organisasiku. gitu ya, Kayak non-akademik dipastikan gitu. tuh. Dipastikan benar nggak sih aku pernah ngikutin ini gitu. Itu sih. Berarti ada datanya gitu ya Kak Datanya Angela? benar. Terus setelah lanjut ke tingkat regional itu kita ada bertiga dari wilayah Jawa, masuk kita ke tingkat nasional, Troy. Nasional itu tuh sesuai wilayahnya tadi. Jadi ada 6 wilayah. Sumatera, Oke. Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, Nusa Tenggara sama wilayah Jawa sendiri. Oke. Kayak totalnya 11 orang. Di situ sama sih konsepnya kayak yang waktu di regional. Cuman sama tadi, lebih ketat. Oke, berarti yang awalnya nih kita kulik pelan-pelan ya kayak Angela. Mungkin kita lebih perjelas lagi ya dari awal kalau misal teman-teman sekalian khususnya Poltekkes Kemenkes Surabaya yang ingin mendaftar sebagai mahasiswa prestasi, tentunya yang pertama dari jurusan dulu ya. Betul. Jurusan nih teman-teman, kalau teman-teman ada keinginan bisa nih coba konsultasi ke dosen gitu ya, Betul, mungkin iya. produk keinginan dari awal gitu. Kalau ada pembukaan ya kayak Iya, Angela, betul-betul. itu di awal dari jurusan dulu, diseleksi di jurusan. Apakah produk ini layak buat dibawa di Poltekkes Betul. Kemenkes Surabaya gitu. Setelah misal udah layak, udah bisa dibuat, diseleksi di jurusan, kemudian di bawah nih di Poltekkes Kemenkes Surabaya ya kayak Angela. Di situ kita tes lagi ya kayak Angela, diseleksi betul, lagi, bahasa Inggrisnya dimantapin Mantapin lagi. produknya juga ya kayak Angela gitu. Sama teman-teman ya kayak Angela, tiap jurusan satu ya atau Ya, dua? setiap jurusannya satu. Ya satu tiap Jadi ada 7 jurusan anak saat gitu. itu. Terus habis itu apa aja Angela tadi?
Yang di dilakukan kita Poltekkes, bikin video video. tentang diri kita, Hmm. alat sama isu-isu. Terus selanjutnya itu ada sesi tanya jawab juga bahasa Inggris sama sesi Oh. tanya jawab juga tentang alat kita. Sama dosen ya tentunya. Sama dosen. Ada beberapa juri saat itu. Saat itu ada Oh. Pak Tri juga salah satunya, ada Bu Junia dari dosen TLM ya kalau nggak Bu salah. Junia. Iya, Bu Junia. Bukan kayaknya kayak Oh iya, jelas. mungkin aku Dosen salah saya ya. nggak ada Ada ya? namanya Bu Oh, Junia. maafkan Maaf. saya. Bu Iya. Junia saat itu, dan juga ada Wadir 3, Oh. Wadir 1. Kemudian juga ada Pak Direk. Oke, berarti itu jurinya yang akan menanyakan ya, istilahnya wawancara terkait dengan produk tersebut Betul. gitu. Setelah itu ada pengumuman ya kayak Angela, pengumuman bahasanya kayak Angela yang lolos Lolos mewakili Poltekkes Poltekkes Kemenkes Surabaya Surabaya. gitu. Setelah itu, setelah lolos lanjut ke regional. Betul. Ya, yang regional. regional apa aja yang dipersiapkan kayak Angela? Kalau di regional itu tuh lebih ke arah, kan karena persiapan pertama kan ngumpulin datanya secara online ya. Jadi sertifikatnya semua itu kita scan untuk kita kirimkan. Kemudian setelah itu juga sama, kita disuruh membuat pidato bahasa Pidato? Inggris. Betul. Oh, ada Pidato. pidatonya Ada kayak Angela. pidatonya itu Berarti sampai gak hanya produk aja ya? Ndanya. Oh. Tapi pidato itu terkait dengan topiknya ini SDG. Jadi kayak terkait dengan kesehatan. Seperti itu sih. Nah, itu terus juga penjelasan alat dikit lah di pidato itu. Oke. Terus habis itu juga sama melengkapi semua dokumen, bikin saat itu ada namanya naskah gagasan kreatif. Oke, gimana itu? Itu Kak tuh Angela? isinya di dalam situ tuh terkait dengan alat kita bab 1, kayak pendahuluan kenapa kita membuat alat ini, kemudian pembahasan alat tersebut. Ya seperti itu. Bentuk kayak award gitu ya, karya Iya, gitu award. ya. Oke, berarti teman-teman kalau soalnya saya nangkapnya kayak Angela kalau menjadi mahasiswa prestasi kok buat produk aja gitu. Enggak. Ternyata enggak, Enggak. teman-teman. Harus bisa bahasa Inggris. Ya. Terus habis itu harus bisa pidato tadi yang udah disampaikan kayak Angela. Waduh. Bahasa Inggris juga kan ya. Iya. Berarti enggak hanya sekedar kita bisa membuat produk aja, Iya. tetapi kita juga harus mengasah soft skill Iya, yang udah betul, dikatakan soft kayak skill, Angela tadi betul. kan. Di sini di regional ya, kalau nggak Iya. salah itu ada buat kayak non akademik ya kayak Angela ya, non-akademik apa saja yang dikomparkan pernah ya, ikuti. yang pernah Betul. diikutkan gitu Apa ya kayak saja. Angela. Oh gitu, berarti teman-teman, aku soalnya mikirnya kayak gitu kayak Angela, kayak Kayak buat cuman produk masuk gitu. produk ya? Oh, produk Enggak. dipresentasikan udah menjadi mahasiswa prestasi. Ternyata Enggak. enggak, Iya, ternyata enggak. teman-teman. Banyak sekali rentetannya gitu Betul, ya. banyak sih Oke. rentetannya. Oke, waktu di di regional itu Poltekkes apa aja kayak Angela? Yang aku inget-inget aja ya, Troy. Aduh. Berapa Poltekkes kayak Angela, sorry? 11 sih kemarin. 11, termasuk oke. Surabaya ya. Surabaya. Ada dari Surabaya, Malang, Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3. Terus selanjutnya ada apa lagi ya? Surakarta. Surakarta. Oh iya betul. Tuan rumahnya Semarang. bisa- Semarang. Iya. Bandung. Bandung. Ada Bandung. Banten. Banten. Tasik. Tasikmalaya. Satu lagi. Troy, ingat satu lagi, Troy. Tasik. Apa lagi ya? Aduh. Malang tadi udah disebut ya? Sudah. Saya 3. Lupa. 11 aja. Pokoknya 11 ya. Yang aja, penting guys. 11. Yang penting 11. 11 Oke. itu. Itu diseleksi tadi ya udah seleksinya. Terus habis itu diambil berapa nih kayak Angela di regional tadi? Kalau kemarin sih dari persyaratannya itu 1/3-nya. Jadi untuk regional Jawa itu kita ada 3 kandidat. Oh. Tapi kalau wilayah lain, karena ada beberapa wilayah kan nggak sebanyak di wilayah Jawa ya, itu jadi cuma 1 aja. Contohnya kayak Maluku dan Papua. Yang penting 1/3 tiap 1/3 tiap regional. kandidat. Tiap kandidat di Jadi, regional tersebut gitu ya. mm. Oke. Terus habis itu kayak Angela, setelah di regional kan diambil 1/3-nya, dimasuk ke nasional ya. Betul, Itu betul. gimana? Apa namanya ceritanya, persyaratannya, gimana? Harus apa aja yang dipersiapkan gitu kayak Angela. Kalau yang waktu di masuk regional ke nasional itu tuh disuruh bikin CV. Oh, CV CV, kita. tambahan CV ya. Tambah CV sama disuruh bikin poster terkait Produk. itu produk tadi. Jadi benar-benar diringkaskan di dalam poster tersebut. Oke, Seperti posternya itu. yang buat harus kayak Angela sendiri. Tuh. Atau dibuat. mungkin nyuruh orang gitu bisa nggak? Lebih ke arah dibantu sih ya, Troy. Dibantu. Yang penting sesuai dengan keinginan, yang penting sesuai dengan produknya Betul, gitu betul. ya. Oke, berarti di situ gimana seleksinya kayak Angela? Kalau Di mana masnya, di mana tempatnya di tempatnya, seleksinya, oke. terus habis itu bagaimana ceritanya ya, Ceritanya. cerita kita. Aduh, jadi kalau di tingkat nasional itu tuh sayangnya di Jakarta, Troy. Jadi itu di sekitar area Sudirman sepertinya ya. Aku Oke. lupa ingat. Jadi itu tuh kita melakukan selama 3 hari tuh Mm-mm. seleksinya. Jadi yang pertama itu tuh cuman semacam pembukaan aja. Terus dikasih tahu proses seleksinya, tahap-tahapannya dibagi 3 ruangan saat itu. Jadi sama, gagasan kreatif, bahasa Inggris,
dan kemudian yang satunya itu terkait dengan capaian unggulannya tadi. Nah, di hari kedua itu yang kita mulai lomba, Troy. Itu kan diundi kan. Dibagi jadi 2 kelompok. Jadi 11 anak, ada yang 5, ada yang 6. Jadi ada yang masuk ruang pertama, ruang kedua, ruang ketiga. Jadi saat itu kalau nggak salah ingat ya, aku di saat lomba aku masuk pertama itu di ruang bahasa Inggris. Jadi konsep bahasa Inggrisnya ternyata beda, Troy, sama yang regional. Karena regional kemarin tuh kita cuman sesi tanya jawab gitu ya. Iya. Kalau di nasional itu kita kayak dikasih surat, bukan surat ya, amplop lah, banyak di meja. Kita ngambil, dibuka, ternyata ada nih isunya apa. Kemudian kita disuruh memberikan pendapat selama 5 menit. 2 menitnya dipakai untuk sesi tanya jawab. Ya udah, jadi dibuka, dapat dikasih dulu waktu nih 2 menit untuk menyusun lah apa aja yang mau dibicarakan. Udah kita ngomong saat itu kalau nggak salah aku dapat topiknya itu tentang kelaparan. Berarti nggak sesuai produknya ya Kak Angela? Sebenarnya nggak sesuai sih, tapi berusaha untuk masukkan aja kan produknya. Yang penting harus ada selaras dikit lah ya. Selaras dikit lah. Aku berusaha untuk menyelaraskannya. Nah, setelah itu masuk ke sesi tanya jawab. Kalau untuk sesi tanya jawabnya tuh bukan kayak siapa aja yang mau. Jadi udah diatur. Ketika yang ini nanya, peserta nomor ini dan ini yang bertanya. Terus peserta nomor dan ini yang memberikan saran. Berarti sudah diatur ya, nggak semuanya tanya gitu ya. Jadi jurinya tuh bisa lihat nih bagaimana skill-skillnya berbicara seperti apa. Itu kalau untuk sesi bahasa Inggrisnya. Setelah masuk sesi bahasa Inggris, aku masuk ke yang bagian kedua itu yang capaian unggulan. Sama seperti ditampilin lagi prestasi-prestasinya, tapi ini kayak lebih di make sure aja gitu loh. Ini bener nggak, sampai dilihat kayak nomor sertifikatnya saat itu. Bener nggak ini? Bener nggak segini gitu. Kayak lebih teliti lah saat itu. Lebih teliti banget ya, nggak hanya kayak ikut-ikut lomba gitu harus aja. Bener-bener harus lomba yang bener gitu sampai dilihat sertifikatnya gitu, nomornya gitu. Nomornya kan kadang kayak ada sertifikat yang nomornya kosong ya, nomor sertifikat itu kayak sampai dilihat-liatin, ditanya kayak ini bener nggak, coba kamu ceritain bener nggak namanya segini gini tanggalnya segini. Itu bener sangat begitu ketat saat itu. Terus selanjutnya itu di bagian yang ketiga ya, berarti ya ketiga itu tuh ya jelasin tentang alat tadi. Di alat itu tadi juga lebih rinci sih ya, Troy. Kayak beneran disuruh dibaca tuh beneran Pak. Soalnya saat aku di regional itu nggak terlalu diliatin si isi naskah gagasan tadi. Ini beneran dibuka, diliatin, ditanya, oke, jadi sekarang coba jelasin poin ini, poin ini. Itu bener kayak lebih rinci, Troy, kayak oke, udah kerasa beda banget nih ya. Gitu sih. Oke. Terus itu hari kedua kan bener-bener sibuk kita lomba. Terus ternyata terakhirnya itu kita ada yang kayak sesi lebih ke arah psikotes ya, bukan psikotes ya, lebih ke arah sisi sikap kita bagaimana. Jadi itu kita malamnya kita kayak dikasih pertanyaan, sebenarnya itu udah dikasih materi sih ya. Itu kayak dikasih pertanyaan, ketika kamu punya rekan kerja dengan sikap seperti ini dan kamu diharuskan gini, bagaimana kamu, ada beberapa poin tuh terasa benar semua nih ya. Nah, kita milih yang mana nih yang menurut kita paling benar, tapi itu dalam kelompok. Jadi kita nentuin, kita milih dalam 5 orang itu kita milih jawaban apa nih. Itu sih yang susahnya. Kayak diskusi gitu ya sama kelompok tersebut. Saya kamu kayak gimana, kamu kayak gimana. Kayak menyatukannya itu ya, Kak. Ya, misal ini pilih ini pilih ini, ternyata pilihnya harus ini gitu ya. Gitu sih. Terus hari ketiganya ya itu sih senang-senang. Siangnya. Sorenya pengumuman. Pengumumannya itu. Pengumumannya. Itu yang bikin kayak senangnya itu ngapain aja kayak jelas. Senangnya tuh kita kemarin ke di area Bogor gitu ya, kayak semacam taman bermain gede, terus kayak makan-makan. Berapa hari itu kayak jelas kalau nasional tuh? Aku kalau nasional 3 hari ya. Kalau regional? Kalau regional 2 hari. Soalnya datang itu tuh langsung malamnya, aku tiba sore mungkin ya, terus besoknya tuh langsung lomba, terus selangnya habis itu langsung pulang. Itu yang regional. Ya. Kalau yang nasional 3 hari. 3 hari. Di Jakarta itu di Jakarta, betul. Berarti panjang banget ya. Tanya bukan hanya sekedar produk aja gitu ya. Betul. Tapi harus bisa bahasa Inggris, bisa menguasai terkait produk tersebut. Itu sih habis pentingnya. itu ditanya-tanyain, diskusi, menyatukan pikiran iya gitu. Betul. Itu kayak banyak banget. Terus yang didapatkan. Kayak Angela yang didapatkan di waktu di regional, ada pengumumannya nggak Angela? Maksudnya juara berapa atau gimana gitu? Regional atau nasional? Regional dulu. Kalau regional itu selesai kita lomba, terus jeda kita makan ya, karena bedanya kemarin kenapa karena kerasa regional tuh nasional tuh lebih kayak wow banget itu karena waktu di regional itu 2 juriku itu online.
Yang di yang bahasa regional. yang bahasa Inggris sama capaian unggulan. Maaf, bahasa Inggris dan inovatifnya, gagasannya. Itu online duanya. Cuma satu yang offline. Nah, waktu yang nasional ini tiga-tiganya offline. Jadi kerasa banget tuh. Nah, jadi kalau yang regional itu tadi kembali lagi habis istirahat bentar, pengumuman. Dapat berapa? Dapat juara berapa kayak jelas? 1 sih kalau Oh, yang regional 1. Berarti dari 11 Poltekkes Iya. kayak jelas sebagai juara 1. 1. Puji Tuhan juara 1. Alhamdulillah ya. Oke. Ya. Ikut. Iya. Di apa namanya? Di regional juara 1 dari 11 Poltekkes itu tadi ya kayak jelas. Tapi yang dikirim ke nasional 3 ya. 3, 1, 2, Oke, 3. waktu pengumuman di nasionalnya gimana kayak jelas? Kalau pengumuman nasional itu Bedanya kayak gimana? deg-deg banget ya. Deg-degan, oke. Kayak kan lebih banyak ekspektasi ya ketika di nasional, tapi ya ternyata emang belum jalannya aja ya waktu di nasional tuh kayak emang udah cuman sampai ke finalis aja. Tapi udah keren banget kayak Angela di regional juara 1 ya nggak apa-apa mas kan gitu kan udah berusaha gitu kan betul, ya. betul. Dan juga kayak melihat juga kayak ternyata emang banyak orang lagi yang lebih hebat, luar biasa juga. Oke gitu ya ternyata ya rentetannya teman-teman. Jadi nggak hanya sekedar produk aja kita buat udah disodorkan juri, ternyata tidak teman-teman, tidak. Ya gitu, yang penting keinginan, kita harus ada keinginan, usaha betul. juga ya. Usaha itu perlu banget. Habis itu dukungan ya. Dukungan benar. Okay. Kadang kayak kalau nggak ada dukungan kayak kita berjuang sendiri kan, malah sedih susah banget gitu. Gitu. Oke. Terus nih Kak Angela, apa yang membuat motivasi Kak Angela untuk mengikuti Bahasa Prestasi ini? Motivasinya apa Kak Angela? Kalau sebenarnya motivasi untuk ngikut ini lebih ke arah dalam perjalanan sih, motivasi itu terbentuk ya Troy. Di dalam perjalanan sama kayak tadi poin terakhir kamu ngomong, dukungan. Ternyata karena banyak dukungan yang diberikan tuh aku jadi punya motivasi. Banyak nih orang yang ngedukung aku, jadi aku harus bisa berjuang lebih lagi karena banyak orang yang percaya aku bisa. Gitu sih kalau aku. Ya aku harus berjuang. Ya berarti perjuangan ya Kak Angela, dukungan juga ya. Dukungan itu yang buat aku kuat. Jadi, support system. Oke, ngomong tentang dukungan nih Kak Angela, siapa aja yang waktu dibalik Kak Angela sebagai mahasiswa prestasi yang dukung Kak Angela selain dua dosen tadi ada Mbak Tri dan Bu Sari. Siapa aja nih yang berperan mendukung Kak Angela gitu loh? Tentunya aja ya Troy, pasti orang tua ya. Orang tua kan tentu selalu memberikan doa, semangat juga untuk kita. Selain dari segi orang tua, itu tuh juga tentu aja pihak kampus kita Troy. Itu kayak luar biasa banget dukungan dari pihak kampus. Mulai dari ada fun fact-nya Troy, ternyata aku ini ya, selain tadi yang katamu bukan cuma nyiapin si presentasi alat itu, terus bahasa Inggrisnya dan lain-lain soft skillnya, aku tuh juga belajar make up loh. Untuk make up juga bener, Kak. Sampai diajarin ngalis Troy, pakai blush on, masang kontur, ini harus gini-gini. Itu kayak aku beneran diajarin gitu. Dari terus cara aku jalan, sikapnya gitu ya. Sikapnya itu aku diajarin banget sih Troy. Itu kayak wah ternyata dari pihak kampus aja tuh tahu kalau kamu bisa. Jadi mereka memberikan sangat begitu banyak dukungan ke aku. Terus tentu aja dari pihak kampus, dosen-dosen dari jurusanku, dan juga bukan cuma dosen-dosen jurusanku. Kadang ketika aku lihat masih dalam rentang lomba kayak kamu yang ini ya mewakili Poltekkes Surabaya ya, semangat ya. Dan dosen-dosen kampus lain tuh gitu Troy kadang. Terus habis itu tentu aja teman-teman tentunya ya kayak tentunya teman-teman tuh kayak semangat, kamu bisa. Kayak waktu aku menang di regional aja tuh kayak sampai teman-temanku waktu aku tiba di rumah dikasih buket, dipasangin selempang, kayak kamu hebat banget, ini emang harimu banget sih, sampai digituin. Kayak wah ternyata banyak banget seneng dukungan. banget ya kayak wah ternyata capekku dibayar ini loh gitu loh. Ternyata banyak banget yang mengapresiasi aku, mereka mendukung banget aku gitu loh. Luar biasa banget sih. Berarti dukungan itu sangat penting ya. Betul, dukungan meskipun kita secapek apapun, maksudnya kita capek mau menyerah, tapi kalau udah ada dukungan tentunya kita harus bangkit gitu. Betul, itu sih paling penting, harus tetap semangat. Oke, begitu teman-teman semuanya, yang penting harus ada dukungan kalau misal mau mencoba gitu ya. Oke, tapi yang paling penting juga dari diri sendiri juga sih. Oke, diri sendiri juga gitu ya Kak Angela. Terus nih bagaimana Kak Angela, Kak Angela waktu itu mengetahui info terkait dengan mahasiswa prestasi itu gimana Kak Angela? Oke, kalau aku pribadi sih mengetahuinya gara-gara itu tadi Troy, dipanggil dari pihak jurusan. Kemudian dikasih tahu ada event ini, seperti itu.
Kalau dari teman-teman jurusan lain kemarin juga sama sih konsepnya, dari jurusannya jurusan. memberitahukan. Diberitahukan gitu ya. Mm-mm. Terus gitu pengaruh nggak sih Kak terkait dengan IPK? Kalau misalnya takut nih mungkin dari teman-teman kayak, aduh IPK aku segini, tapi aku punya ide loh, punya Oh ide iya iya buat iya. ini. Pengaruh nggak sih IPK itu kalau misal ikut mahasiswa prestasi gitu Kak Angela? Kalau jujur ya dari aku melihat Heeh. itu sebenarnya IPK pengaruh tapi bukan yang besar banget itu loh. Misalnya dari 100% mungkin ya 2%, karena standarnya tuh cuman kalau nggak salah, kalau aku ingat ya 3,2 IPK-nya. Jadi kalau misalnya udah lebih dari itu nggak apa-apa. Pas di situ pun nggak apa-apa. Berarti Menurutku, IPK nggak seberapa pengaruh ya, mesti Seberapa pengaruh, pengaruh. tapi nggak seberapa seberapa gitu. gitu. Oke. Soalnya dalam perjalanan aku sampai regional nasional itu nggak ditanyain IP kamu berapa selama kuliah, nggak ada pertanyaan seperti itu. Lebih karena kamu udah ngapain aja sama ini. idenya ya, Idemu idenya sama apa? produknya ya, Betul. serta menguasai terkait dengan apa yang sudah Sudah dibahas dibahas, gitu. betul, apa yang Oke, dikerjakan. waktu itu nih Kak Angela, mungkin teman-teman juga kepo waktu itu Kak Angela daftar di mahasiswa prestasi, IPK-nya berapa nih Kak Angela? Mungkin teman-teman juga, oh IPK aku segini, Kak Angela segini, aku boleh ikut deh gitu loh. Aduh, gimana ya? Kalau masalah IPK ya guys, beneran kalau nggak salah, begitu semester 5-6 ya, itu sekitar 3, ya di atas 3,2 lah Troy ya. Ya pasti di atas segitu karena emang sarannya di atas segitu juga. Oke. Menurutku juga, seingatku juga saat itu banyak kan kandidat yang IPK-nya juga lebih tinggi, tapi kembali lagi kan apa yang kita bawa itu, sama dari pihak dosen ngelihat apa yang lebih gitu. Oke, baik nih Kak Angela. Selain mahasiswa prestasi yang Kak Angela ikuti, mungkin Kak Angela pernah mengikuti kayak lomba-lomba atau non akademik lainnya, organisasi atau apa, mungkin bisa disampaikan nih Kak Angela. Oke, kalau dari aku pribadi tuh aku lebih ke arah ikut organisasi sih ya Troy, sama ikut kepanitiaan. Kalau organisasi ini aku pernah menjabat di salah satu UKM di Poltekkes Surabaya Troy. Itu nama UKM-nya UKM K3, bukan Kesehatan Keselamatan Kerja, bukan. Soalnya Tapi pikirnya masih K3 kesehatan Keselamatan Kerja. ternyata Bukan apa ya, itu Kak Angela? Kerohanian, Kristen dan Katolik ya. Kan gak lucu ya tiba-tiba ada yang mau masuk salah gitu kan. Oh Jangan, iya, ya kan? soalnya gini Kak Angela, bentar mau cerita dulu iya, ya. iya, boleh, Soalnya dulu itu temanku waktu aku semester 1 kan Oke. banyak upper recruitment Iya, ya. iya, betul, Lah betul. temanku itu tiba-tiba join Kak Angela. K3. K3 padahal mohon maaf temanku itu Islam Muslim. ya, Oh, Muslim. astaga. Terus habis itu K3 pengen K3 Kesehatan Keselamatan Kerja, ternyata Bukan, bukan. kurang dikit Iya. Katolik. Soalnya aku udah sering banget mengalami kayak Iya. gitu. Oh. Kayak, soalnya kalau ditulis panjang nih namanya tuh kayak kepanjangan, iya. jadi disingkat jadi K3. K3. Taunya mendatangkan miskomunikasi. Gitu ya. Oke. Aku pernah menjabat kalau nggak salah di tahun 2023-2024 kepengurusan jadi ketua UKM. Sebelumnya aku juga wakilnya, sebelum waktu aku masih jadi adik tingkat. Aku wakilnya. Terus setelah itu kalau dari segi kampus, mungkin aku ngikut kepanitiaan kampus kan. Pasti setiap kampus itu punya seminar ya, seminar internasional. Nah, aku masuk di kepanitiaan situ. Juga biasanya ya tadi Pengapnas, aku ikut PKM, kreativitas mahasiswa. Sama dosen-dosen gitu ya. Betul, banyak ngikut ke dosen juga. Kalau misal buat paper atau apa, aku juga biasa ngikut. Soft skillnya diasah banget ya Betul. Kak Angela, bukannya sekedar akademik aja, Betul. bukannya sekedar ikut mahasiswa prestasi aja, tapi di sisi itu teman-teman semuanya itu harus ada soft skillnya Soft skill, gitu iya, loh, betul. bukan hanya kita kutu buku aja, Iya, baca buku betul. aja, suntuk gitu betul, kan ya. Troy. Kalau Harus ada misal- teman-teman juga gitu ya. Betul, kalau misalnya kita kayak kerja belajar tuh pasti kayak di saat itu kita pasti akan Stres capek kan, malah tuh, Troy. ya. Nah, kita butuh Iya, hiburan lain. oke. Apalagi kalau ikut organisasi atau kepanitiaan atau segala macam kan kita ketemu orang baru ya. Jadi kayak kenal gini gitu. Oke, selain itu apa aja? Udah Kak Angela. Terus aku ikut kepanitiaan. Terus itu lah Troy yang kita ketemu waktu Oh, kegiatan. iya. Kita Iya, jadi iya, iya. LO ya, Oh, untuk iya. kegiatan NSPO, NPO di Surabaya. waktu Surabaya menjadi tuan Tuan rumah. rumah, Itu betul. waktu kita pertama kali ketemu gak sih Betul, Kak itu Angela? pertama kali ketemu. Dan menjadi LO ya. LO. LO waktu itu Kak Angela Aku LO LO apa? Jayapura. Kalau kamu? Kalau aku LO Medan. Itu kayak seru banget. Seru banget itu teman-teman sekalian. Pol, Jadi pol. kita itu kalau kuliah gak hanya belajar aja teman-teman betul. ya. Kita itu harus bisa ngasah soft skill kita gitu loh, ikut kepanitiaan, kita ikut organisasi gitu, biar kita itu relasi juga Relasi, perlu, ada betul, relasi relasi. gitu. Takutnya nanti kalau ada apa-apa kita bisa dibantu sama teman-teman Iya, kita betul. gitu. Kalau kita bener-bener cuma baca buku aja nantinya gimana juga gitu ya. Betul sih, itu Oke. penting banget sih Troy. Aku nyadarin kayak
dalam perjalanan udah 4 tahun kuliah tuh ternyata oh ya benar ya, kita tuh nggak cuma ngurus tentang belajar, tapi penting ya pendidikan, karena kita kan datang untuk jadi mahasiswa dan mendapatkan gelar sarjana, tentu itu penting. Tapi dalam perjalanan kita masa sih selama 4 tahun kita kuliah ceritanya kamu ngapain aja sih kuliah? Ya aku belajar, Gak pulang, enak gitu pulang ya. dari kampus aku ya udah ke rumah belajar, kan nggak mungkin kan, pasti ada cerita. Iya aku nih loh waktu aku jadi mahasiswa aku pernah nih ke daerah ini gara-gara aku jadi kepanitiaan ini. Gitu kan seru gitu jadi kan? cerita ya. Kayak aku loh punya teman dari sini gitu sih Troy. Oke. Terus nih Kak Angela, mungkin teman-teman juga bertanya kan sebagai mahasiswa prestasi ya Kak Angela, mungkin cara bagi waktunya gimana sih Kak Angela Betul. antara apa namanya belajar untuk mendapatkan gelar tersebut, terus habis itu organisasi sama apa namanya kuliah atau kegiatan yang lainnya, itu gimana sih Kak Angela kalau menurut Kak Angela gitu? Oke, kalau aku pribadi ya Troy, pasti pertama kita harus nentuin mana prioritas kita. Tentu aja kayak tadi udah aku bilangin, walaupun dengan segala macam kegiatan itu kita tetap harus ingat kita kan mahasiswa. Tentu aja kuliah nomor 1. Kalau aku pertama pasti kuliah, tapi di kuliah itu juga sama tadi katamu, kan kalau kita hanya belajar terus kan suntuk ya. Tentu aja kita barengi, kalau aku pribadi organisasi sama ngikut kepanitiaan, karena kan seru juga ya. Gimana kita bisa ketemu, dan di situ saat kita ikut kepanitiaan tuh kita bukan cuma dapat rekan seumuran kita, kadang kita dapat yang lebih tua dari kita, lebih muda dari kita, dan juga relasi dengan dosennya juga dapat biasa kalau ikut kepanitiaan kan Troy. Nah terus lanjut itu tentu aja selain kepanitiaan yang kita bersosialisasi dengan orang-orang yang baru kita kenal, tentu aja kita perlu bersosialisasi dengan orang-orang terdekat kita. Tentu aja healing kan penting ya. Penting dong. Iya kan, kayak nggak mungkin nih kita ngampus organisasi terus yang ngurus proker terus kan juga nggak mungkin. Pasti kita harus juga ada. Berarti harus sosialisasinya. balance ya Kak ya. Angela, harus ada kuliah juga harus penting teman-teman. Kuliah itu harus penting, terus habis itu Betul. jangan kuliah aja gitu loh. Kita harus bisa membalancekan, bisa mengimbangi antara apa namanya soft skill, ikut organisasi dan juga healing teman-teman. Karena itu penting. Nggak mungkin kita kuliah terus ya buat apa gitu loh. Kalau misal kita nggak healing, liburan, nge-mall, nonton gitu ya. Betul. Oke gitu teman-teman sekalian. Terus nih Kak Angela, yang mungkin ini paling banyak ditanyakan sama teman-teman sekalian dan makin kepo sama Kak Angela sebagai mahasiswa prestasi. Gimana sih Kak Angela tips and trick agar bisa menjadi mahasiswa berprestasi seperti Kak Angela, biar teman-teman semuanya tuh kayak ada pandangan gitu loh kalau misal mau daftar sebagai mahasiswa berprestasi. Kasih dong Kak Angela kepada teman-teman sekalian tips and tricknya gitu. Oke, jadi kalau dari tips and trick ya dari aku itu untuk jadi mahasiswa berprestasi, pertama kalau emang punya keinginan, kayak emang teman-teman ngerasa oh kok kayaknya seru ya ngikut kegiatan Mawapres ini ya udah berarti teman-teman mulai nih coba untuk menggali. Oke, kalau aku kan karena saat itu emang isunya yang lagi booming itu stunting, makanya aku menggali idenya di area situ. Nah jadi teman-teman juga harus melihat peluang di tahun ini. Oke, isu-isu kesehatan apa yang lagi marak, jadi teman-teman mulai mencari ide-ide tersebut. Karena tentu aja kan produk misalnya kayak ternyata kesehatan itu kayak udah sering banget dibuat juga kan, tentu aja orang-orang juga kayak ngerasa biasa aja tentang produk yang kita buat. Jadi emang harus memunculkan ide-ide baru. Isunya waktu itu harus digali terlebih dahulu gitu. Betul. Setelah kita udah menggali, kan kita mahasiswa tadi ya, kita butuh bimbingan. Cari dosen yang sekiranya bisa membimbing kita untuk dalam proses pembuatan produk kita itu. Kemudian dalam proses itu tentu aja kita mulai mengerjakan. Terus kalau emang teman-teman emang tertarik banget, pasti tentu aja nyari informasi, tanya ke pihak jurusan, Pak Bu saya tertarik nih, kira-kira udah mulai buka belum, atau bukanya di sekitar bulan berapa, saya mulai bisa nyiapin apa kalau saya tertarik. Ya pastinya karena kita punya keinginan, kita harus berusaha kan, harus bergerak. Nggak mungkin cuma punya keinginan, cuman ya udah aku cuman kepingin tapi nggak ngelakuin apapun. Harus usaha, itu sih poinnya. Yang penting teman-teman nih semuanya, yang penting itu yang pertama harus ada keinginan. Keinginan ikut menjadi mahasiswa prestasi, contohnya seperti kayak Angela itu harus ada keinginannya teman-teman, bukannya sekedar keinginan tanpa ada usaha ya percuma. Gitu loh. Keinginan pertama oke boleh. Terus habis itu usaha. Usahanya gimana gitu, isu-isu apa yang hangat waktu di kesehatan di situ. Kita lakukan usaha, terus habis itu kita konsultasi kepada dosen tersebut. Kalau misal apa namanya produk ini buat dibawa ke mahasiswa prestasi gimana? Bisa nggak gitu kan ya. Gitu teman-teman sekalian. Jadi harus ada keinginan, usaha, dan isu waktu kesehatan di situ itu apa gitu ya. Itu apa poinnya ya kayak untuk menggali produknya kita harus tahu isunya apa. Gitu. Dan terus, tentu aja
pastinya itu harus sesuai sama kompetensi kita sebagai mahasiswa. Kan misalnya aku jurusan Teknik, ya aku terkait dengan pembuatan Oke. alat. Kamu TLM berarti kamu terkait dengan laboratorium dan segala macam hal. Seperti Harus itu sesuai sih. dengan jurusannya Jurusan juga kita, ya Kak Angela. betul. Sama teman harus menguasai juga, bukannya sekedar kamu memikirkan alat aja, Betul. memikirkan produk aja, tapi harus menguasai entah itu bahasa Inggrisnya, pengetahuan terkait dengan kesehatan Kesehatan, gitu. iya. Biar kita juga bisa balance gitu, bukannya berprestasi bukannya sekedar membuat produk aja, tapi berprestasi dalam segala hal gitu ya. Tentunya di dunia kesehatan seperti itu ya Kak Angela ya. Oke nih Kak Angela, kalau disuruh menggambarkan pengalaman Kak Angela sebagai mahasiswa berprestasi dalam satu kata, apa kata itu dan alasannya apa nih Kak Angela? Katanya nih ya, Oke. ada sih satu Apa? banget kayak Apa? wow. Wow berarti ya. Wow aja gitu kayak wow, Wow. karena wownya ini nih kayak wownya Lega tuh, gitu ya? iya wownya tuh berbagai ekspresi. Wow yang kayak terkejut, kayak bisa menjalani semua ini sampai pada titik itu, dan juga wow karena ya tadi katamu lega kok, wow hebat banget udah sampai situ kayak itu sih Oke. gak expect banget sih itu. Itu dari alasannya juga seperti itu ya Kak Seperti itu Angela. aja. Berarti wow itu bisa diekspresikan banyak Banyak. hal gitu, bisa bahagia wow gitu kan. Wow lega gitu ya. banget. Oke, berarti wow ya Kak Angela Wow. ya. Oke nih Kak Angela, terakhir nih Kak Angela sebagai penutup nih di podcast kali ini, podcast Cangkruk pada hari ini nih. Apa, maksudnya pesan apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman Poltekkes Kemenkes Surabaya dari Kak Angela untuk teman-teman sekalian mungkin? Untuk pesanku pribadi Iya, kepada gimana? teman-teman ya, tamat sama tadi seperti aku sampaikan, jika teman-teman emang punya keinginan untuk melakukan sesuatu, ya udah dilakukan aja. Entah itu suatu saat dia akan membuahkan hasil ataupun kita berhasil atau enggaknya, ya udah dijalani aja karena teman-teman udah berusaha. Itu poin pertamanya. Karena kita nggak tahu apa yang kita usahakan itu mungkin saja menghasilkan sesuatu yang besar dan nggak terekspektasi kita kan, kayak wow banget gitu. Jadi dijalani aja sih teman-teman. Dan juga kan pastinya juga lagi sibuk-sibuknya kuliah, semangat untuk kuliahnya, tapi jangan lupa untuk bersosialisasi kepada sesama. Dan jangan lupa healing juga. Healing juga. Nanti stres loh Iya. guys. Oke, gitu teman-teman sekalian. Pesan dari Kak Angela. Yang pertama jangan lupa keinginan ya Kak Angela. Jangan lupa kalau udah ada keinginan, usahakan keinginan Betul. tersebut agar bisa tercapai dan memenuhi ekspektasi kalian. Betul. Seperti itu. Jangan lupa belajar juga seperti itu. Betul. Dan jangan lupa healing juga. Healing juga. Oke. Ini kayak kerasa banget ya mahasiswa tingkat akhir Iya, kayak butuh healing itu. banget gitu. Apalagi Kak Angela mahasiswa tingkat akhir ya. Betul. Banyak sekali harus healing juga Kak Angela. Healing Kalau sih, nggak healing bisa stres Stres- nanti. Soalnya stres ini. banyak sekali. Banyak sekali. Oke, waduh. gitu teman-teman semuanya. Jadi mungkin apa namanya itu saja Kak Angela terkait dengan apa namanya podcast Cangkruk pada hari ini gitu ya. Nanti kita akan ada beberapa podcast yang lainnya untuk menemani kalian mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya. Jangan lupa semuanya tetap like, comment, and share dan subscribe juga channel YouTube Poltekkes Kemenkes Surabaya. Terima kasih Kak Angela Makasih sudah juga, Troy. ada di podcast Cangkruk pada hari ini. Sumpah seru banget Seru guys. banget. Seru Oke, banget. jangan lupa nantikan podcast berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye.